Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan di pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang tipografi. Sekarang tentang warna. Warna adalah unsur tata letak. Sejak kecil kita sudah mengenal warna, mulai bisa membedakan warna-warna yang menarik pada mainan kita. Warna yang mencolok akan menarik perhatian, sehingga warna merupakan unsur tata letak yang paling menonjol dalam menarik perhatian bagi yang melihatnya. Ini ilustrasi gambarnya ya. Di TK juga banyak corak-corak warna ya. Itu hal yang menarik. Selanjutnya, namun begitu perlu berhati-hati dalam memilih warna untuk tata letak, karena apabila pemilihan warna kurang tepat akan menimbulkan kebingungan. Kurang terbaca serta merusak komposisi yang sudah disusun. Sehingga bagi siapapun yang akan membuat karya desain grafis wajib mengenal warna secara mendalam. Penjelasan yang lebih mendalam tentang warna akan dibahas pada bab 2 ya. Sekarang kita masih bab 1. Nah, ini warna balon ya, yang dinaikin oleh Sapa Penguin. Kemudian sedangkan untuk mengisi warna objek menggunakan warna. Nah, kalau untuk Corel Draw kita bisa lihat untuk pemberian warna ada di bagian sini, di bagian pojok ya. Ini bisa kita kasih warna di sini, di bagian pojok. Kita ganti warna, misal kuning. Oke, contohnya sedikit saja. Kita lanjut. Corel Draw sudah saya sudah saya contohkan. Selanjutnya kita ke nomor 6, yaitu gelap terang. Gelap terang dalam tata letak desain grafis, gelap terang berfungsi untuk beberapa hal, antara lain yaitu menampilkan kesan kedalaman, membuat efek benda 3 dimensi, dan untuk memperjelas kontras. Dengan adanya unsur gelap terang, sebuah visual akan terlihat lebih dramatis sehingga dapat menambah kesan bagi yang melihatnya. Nah, gelap terang dalam karya desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warnanya. Dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek-efek khusus. Pengaturan gelap terang objek di Photoshop. Nah, ini aplikasi Adobe Photoshop seperti ini ya. Nanti Bapak jelaskan saja. Untuk contohnya ini kontras di Corel Draw ya. Ini agak buram, kalau yang ini lebih tajam. Maksudnya yang ini keadaan awal, yang ini keadaan yang terakhir setelah di setting kontras warnanya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tekstur. Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, kinclong, ya, mengkilap atau terus kemudian licin, berpori dan sebagainya.
Kesan-kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan raba. Namun, pada bidang desain grafis hanya menggunakan tekstur yang bersifat visual atau bisa dilihat saja, karena terbatas pada bidang 2 dimensi. Tekstur sering pakai untuk lebih menguatkan karakter sebuah bidang. Dengan menciptakan tekstur, tentu akan lebih menguatkan pesan yang ingin disampaikan, sehingga karya desain menjadi lebih artistik. Setiap tekstur membawa karakter tertentu, sehingga seorang desain grafis harus mempertimbangkan dalam pemilihan tekstur supaya sesuai dengan tema. Misalkan tekstur kayu menimbulkan kesan hangat. Nah, tekstur besi atau logam bisa menciptakan kesan keras. Namun bisa juga untuk tema teknologi. Tekstur air untuk keseragaman. Tekstur air untuk kesegaran dan lain-lain seperti ini. Ini tekstur kayu ya. Ini tekstur kayu, ini tekstur air. Ini adalah tekstur awan dan ini adalah tekstur besi. Contohnya. Oke, lanjut. Pada Adobe Illustrator pembuatan tekstur ada di bagian efek, terus tekstur ya. Kemudian sedangkan untuk di Corel Draw menggunakan fitur tekstur. Kita buka Corel Draw-nya. Oke, ada di bagian sini ada tekstur. Kita bikin objek dulu, sorry. Nah, seperti ini teksturnya. Oke, kita lanjut. Sudah tekstur ya. Selanjutnya yaitu ruang. Ruang atau space. Dengan menghayati sebuah karya desain grafis akan timbul ruang-ruang di dalamnya. Dengan adanya benda atau unsur garis pada sebuah bidang akan terlihat adanya ruang. Misalnya ruang pada di sekeliling benda, ruang yang terbentuk dengan adanya garis di sekelilingnya, adanya bidang dengan warna tertentu, ruang di sekitar teks dan lain-lain. Ruang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ruang alami, merupakan ruang yang terdapat di alam yang dibatasi oleh benda-benda alam dan karena pengaruh cahaya seperti pada pemandangan alam. Yang kedua, ruang yang diciptakan. Ruang interior dan eksterior sebuah bangunan yang dapat memberikan suasana sesuai keinginan, seperti gedung bangunan. Kemudian, ruang yang timbul karena penempatan berbagai warna, jarak, gelap, terang, dan teks. Contoh seperti ini. Ini ruang. Saya perbesar. Ini ruang. Dalam, luar. Terus di sini dalam, luar. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa di sini adalah tembok. Dan ini adalah bayangan. Belakang ini adalah bayangan, seolah-olah di sini ada tembok, berarti ada ruangan tembok. Dan ada teks ya, ini teksnya agak buram. Teks ada bayangan di di belakangnya, itu juga menunjukkan ruangan. Nah, ini ada juga ruangan seperti ini. Ini ruangan pembatas alam. Jadi antara bangunan ini dengan ini adalah jauh. Mereka berjauhan, jadi kita bisa lihat
Dan ini juga bisa direkayasa, bisa dimodifikasi, atau kita bisa buat melukisnya gambar seperti ini. Ini antara ruang dekat dan jauh. Kemudian ini interior dan eksterior. Interior itu adalah bagian dalam, eksterior adalah bagian luar. Jadi jelas antara dalam dan luar. Baik, sampai situ saja penyampaian materi dasar desain grafis kali ini. Bab 1 sudah cukup, sudah selesai. Tinggal nanti tugas selanjutnya. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.